pembengkakan pada kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Apakah bisa dipahami, Bapak? Bisa. Baik, selanjutnya mengapa gejala ini terjadi saat bencana? Apakah sudah tahu? Belum ya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa gejala itu bisa terjadi saat bencana. Yang pertama itu lingkungan kotor dan genangan air jadi tempat nyamuk yang berkembang biak. Nah, yang kedua itu akses kesehatan terbatas saat bencana. Yang ketiga, kepadatan pengungsian memudahkan penularan. Baik, untuk gejala awal yang harus diwaspadai saat mengalami kaki gajah itu, yang pertama itu demam berulang tanpa sebab. Kemudian yang kedua, pembengkakan pada kaki, tangan, atau alat kelamin. Kemudian yang ketiga itu nyeri pada keradangan pada saluran getah bening. Mengerti Bapak? Paham. Baik, di sini ada langkah mitigasi ya Bapak. Langkah mitigasinya itu ada 3. Yang pertama itu sebelum bencana, sudah bencana, dan setelah bencana. Saya akan menjelaskan yang sebelum bencana ya Bapak. Sebelum bencana, langkah mitigasinya yaitu ikuti program pencegahan massal seperti minum obat pencegahan gajah setahun sekali. Yang kedua, bersihkan lingkungan dari genangan air. Yang ketiga, gunakan kelambu atau obat anti nyamuk. Kemudian langkah mitigasi sesudah bencana, yang pertama itu tetap jaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Yang kedua, gunakan pakaian tertutup dan pelindung dari gigitan nyamuk. Ketiga, jangan abaikan gejala tersebut. Jika ibu dan bapak mengalami penyakit kaki gajah, ibu segera laporkan kepada petugas kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu langkah mitigasi setelah bencana. Yang pertama itu lanjutkan pengobatan bila sudah terdiagnosis. Yang kedua, ikuti program surveillance dan edukasi dari dinas kesehatan. Nah, yang ketiga, dukung upaya pemulihan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Baik, apakah sudah dipahami dari penjelasan saya, Bapak? Sudah. Apakah ada ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya bertanya kepada Ibu Bapak. Untuk gejala awal yang harus diwaspadai saat penyakit kaki gajah itu apa Ibu Bapak? Demam. Terus? Pembengkakan pada kaki atau tangan. Kemudian? Kaki. Ya, pembengkakan pada kaki. Ibu dan Bapak sudah cukup memahami tentang gejala awal yang harus diwaspadai saat kaki gajah itu kambuh Bapak. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menanyakan langkah-langkah mitigasi. Apakah ada yang mau menjawab? Baik, coba Bapak. Sebelum bencana, saat bencana terjadi, dan sesudah bencana. Nah, untuk sebelum bencana itu contohnya apa Bapak? Bersihkan lingkungan dari genangan air. Kemudian? Gunakan kelambu atau obat anti nyamuk. Terus? Ikuti program pencegahan massal seperti minum obat. Baik. Yang sesudah bencana? Lanjutkan pengobatan bila sudah ada diagnosis. Ikuti program survei dan edukasi dari dinas kesehatan. Sudah memahami ya Ibu Bapak. Mungkin sekian dari penyuluhan saya